Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini, kita ingin mensyukuri berbagai hal. Pertama, kita mensyukuri tahun ajaran ini. Kita sudah menjalani dengan segala dinamikanya. Dan hari ini, kita walaupun besok masih akan menerima rapor, kita akan tutup dengan misa meriah, misa kudus hari ini. Kita juga mensyukuri karena selama ini ada Pastor Vincent bersama kita serta dua frater. Pastor Vincent dan kedua frater ini akan melanjutkan studinya karena tidak pernah cukup untuk belajar. Pastor Vincent akan berangkat studi ke Roma, dan kita harap setelah 4 tahun dia kembali lagi ke sini untuk mengembangkan seminari ini. Kedua frater selesai menjalani tahun orientasi pastoral di tempat ini. Kita doakan supaya mereka pun bisa melanjutkan pendidikannya hingga 4 tahun nanti. Kita berharap mereka sudah menjadi imam. Maka para saudara, mari kita buka hati kita sambil kita merenungkan rahmat Tuhan, hati Yesus yang Maha Kudus dalam hidup kita ini. Mari kita masuki misteri suci dalam perayaan Ekaristi. Saya mengaku
juga kita berdoa bagi Ega Sibulian yang bertahun ke-16. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati Putramu dan mengenal karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu, dengan pengantaran Kristus itu juga yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa di padang gurun seberang Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil di antara segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, dan karena Ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menembus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintah-Nya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap setiap orang yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci Dia. Ia akan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah kepada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukurlah.
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya dan menjadi penyelamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku,
kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang aku pasang dan belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudari, hal inilah yang diinginkan Yesus dari kita dalam bacaan yang kita dengarkan tadi. Seringkali kita hanya berhenti pada kalimat pertama, sekedar datang kepada Yesus untuk meminta segala yang kita butuhkan, atau kita datang sekedar curhat atas masalah kita, lantas kita pergi kalau sudah melega. Dan tak ada yang berubah dari kita. Maka bukan hanya pada kalimat pertama ini, tapi kita juga harus mengerjakan. Ini ada 3 kalimat. Kalimat ketiga tadi mengatakan bahwa jelas-jelas meminta kita untuk berguru kepada Yesus, untuk belajar dari Yesus, sang guru kehidupan. Yesus menghendaki kita tak hanya datang ketika kita ada masalah atau ketika kita mengalami beban dalam hidup. Namun kita diundang untuk datang, tinggal bersamanya, dan belajar darinya secara pribadi. Di hadapannya kita jangan hanya menggerutu, melaporkan beban, melaporkan salib kita, atau memaksa Tuhan untuk mengambil salib itu. Namun marilah kita dengan rendah hati bertanya, Tuhan, apa yang mesti kulakukan agar kuat dan setia memanggul salib seperti dirimu? Untuk berguru pada Yesus, Yesus hanya meminta 2 sikap dasar. Maka apa tadi dikatakan? Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut untuk datang padanya tanpa umpatan, makian, atau kebencian pada orang lain. Rendah hati untuk mengakui bahwa kita tak selalu tahu solusi akan masalah kita. Rendah hati untuk memanggul salib tanpa merasa malu, untuk tidak menyalahkan siapapun juga atas persoalan yang ada dalam diri kita. Keangkuhan diri dan hati yang keras bukanlah sikap yang benar jika ingin belajar dari Yesus. Maka mari kita datang kepadanya. Kita juga harus siap diubah agar hidup kita berbuah. Kita harus siap memanggul kuk yang ditawarkan oleh Yesus. Maka dikatakan tadi, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Pasti kita semua sudah mengenal apa itu kuk. Kuk itu mirip seperti kalau kita mengenal kerbau dan lembu, sering dipasang di pundaknya untuk membawa kereta-kereta itu. Tetapi kuk di sini merujuk pada hukum. Teks ini merupakan suatu ajakan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan Injil cinta kasih. Maka mengapa orang sering mengalami masalah dalam hidup? Ya, karena orang itu tidak memakai kuk yang ditetapkan oleh Kristus. Atau pertanyaan kita pada saat ini, kenapa orang bisa kena pleno? Karena hal-hal yang dilakukannya masih di bawah standar kuk yang ada di seminari. Kuk itu adalah atau mirip seperti hukum atau aturan. Aturan atau hukum yang ada di seminari itu juga merupakan kuk, kita katakan tadi. Tetapi kita sering menganggap hukum itu sebagai hukuman. Misalnya kita mengatakan, nanti kalau di seminari tidak boleh lagi memakai HG dengan bebas. Kenapa harus ada aturan? Kan lebih enak kalau hidup sesuka hati. Maka
sering saya katakan, kalau orang yang sering hidup sesuka hati itu, kan bahasa Bataknya itu lomok katanya, maka pasti dia seperti lomok-lomok itu. Kalau sini mengatakan suka, nah, lomok, dia lomok-lomok. Jika ada orang yang mengatakan seperti itu, berarti dia tidak mau memakai kuk yang ditawarkan oleh Kristus. Maka sering sudah salah, tetapi masih berkeras atau keras kepala. Maka marilah kita menerima aturan di seminari ini dan menjalankannya dengan kuk yang ditawarkan oleh Kristus, yakni lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati untuk mengakui kesalahan dan meminta arahan saat bimbingan. Jangan kita menganggap nanti bimbingan itu sebagai cara untuk menilaiku, tidak, tapi mari kita meminta arahan dalam bimbingan itu. Dan kita lemah lembut terhadap semua saudara dan tidak melakukan aksi premanisme terhadap sesama atau kepada yang kelas. Saudara-saudari, apa sebenarnya yang kita mohon saat kita datang kepada Kristus? Kita sering berdoa kalau beban kita terasa berat, tak sanggup kita untuk memikulnya. Kita sering melihat doa sebagai pelarian terakhir ketika kita tak tahu lagi mau berbuat apa-apa. Kalau misalnya itu gampang, pasti kita sering mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau sudah tak ada lagi hasilnya, kita datang untuk berdoa. Kita berdoa ketika kita sudah putus asa dan tak menemukan jalan keluar atas persoalan itu. Maka dalam situasi macam ini, kita diharapkan oleh Tuhan, kita mengharapkan Tuhan untuk mengangkat atau menyingkirkan beban yang ada dalam hidup kita itu. Dalam doa sebenarnya yang kita mohon bukan terutama supaya beban itu disingkirkan atau diringankan, tetapi agar kita diberi kekuatan supaya kita sanggup memikul beban yang kita alami. Disinilah doa memberikan ketenangan bagi jiwa. Dengan jiwa yang tenang, kita bisa melihat jalan keluar dengan lebih baik. Kita bisa berpikir dengan jernih tanpa takut dan cemas. Dengan berpikir tenang, kita akan mungkin sampai pada pemecahan persoalan, atau bisa dikatakan kita bisa lepas dari kecemasan itu. Sebab kalau kita cemas, pasti beban kita semakin bertambah. Mungkin di antara kita pun sekarang ada yang lesu. Maka kita pun diundang untuk datang kepada Yesus. Lesu karena apa? Ya mungkin karena kita anak pleno, mungkin menghadap pastor rektor atau pastor koordinator atau prefek atau kepala sekolah dan lain-lain. Saudara yang kena pleno itu, kamu tidak sendiri. Dalam perjalanan hidup di seminari ini, pleno itu adalah sebuah cara bahwa kita diperhatikan, bahwa kita ternyata ada yang melihat dan mengamati kita, minimal para guru dan para staf di seminari. Maka saya berkata tadi, kamu tidak sendirian. Banyak juga orang-orang yang sudah kena pleno dan akhirnya menjadi pastor juga. Kamu tidak sendiri, saya juga pernah kena pleno tahun 2009, semester ganjil. Tapi hal itulah yang membuat saya juga bangkit. Dan nyatanya sekarang berdiri di hadapan kita, di hadapanmu. Maka bagi yang kena pleno, jangan patah semangat. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Injil hari ini memang singkat, padat dan jelas. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan seterusnya. Saudara, Yesus mengundang kita secara langsung, tanpa perantara. Biasanya yang diundang secara langsung itu adalah orang yang istimewa. Maka Kristus mengundang kita secara langsung. Jadi kita semua di sini istimewa. Kita semua di sini berharga. Yang kena pleno pun berharga di hadapan Tuhan. Maka pada kesempatan ini, pada hari raya Hati Kudus Yesus, pada hari raya Hati Kudus Yesus ini, Yesus mengundang kita untuk datang berguru kepadanya, untuk menyatukan hati kita dengan hati Yesus yang Maha Kudus, agar kita sanggup menerima kuk yang ditawarkan Yesus, agar kita pun merasakan kelegaan darinya.
Mari kita bangkit berdiri. Kita buka puji syukur halaman 2. Mari kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan menjadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, Ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menampakkan cinta kasih-Nya dalam penjelmaan putranya yang tunggal. Bagi paroki kita, ya Bapa, bimbinglah umat-Mu di paroki ini, agar dalam hidup sehari-hari memberi kesaksian atas cinta kasih Allah kepada masyarakat di sekitar. Kita mohon. Bagi mereka yang kesepian di zaman sekarang, ya Bapa, semoga mereka yang dihinggapi kekecewaan hidup membuka hati terhadap cinta kasih sesamanya. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat, ya Bapa, semoga mereka yang sakit dan cacat menyadari betapa besar pengaruh mereka bagi lingkungan mereka dengan sikap optimisme mereka. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam hati kami, agar sanggup mempersembahkan kepuli atas dosa kesalahan kami dan sesama. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami doakan Pastor Vincent, Frater Sumartiono, Frater Rafael yang melanjutkan studi mereka. Semoga kebersamaan kami di tempat ini menjadi bekal untuk saling meneguhkan, dan perayaan hari ini menguatkan mereka, menyemangati mereka, karena berpasrah pada pertolongan-Mu, pada cinta-Mu yang kekal yang menuntun perjalanan hidup mereka, khususnya dalam melanjutkan studi mereka. Tuntun mereka ya Bapa, sehingga mereka semakin menemukan kebenaran-kebenaran-Mu. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Berkatilah hidup ini ya Bapa. Semoga hidup ini dapat melayani keluarga, menunjukkan cinta-Mu di tengah-tengah keluarga. Juga kami bersyukur atas ulang tahun Tegar Sendirian. Berkati dia dalam proses pendidikannya di seminar ini. Semoga saudara kami ini tetap tekun, mau menyumbangkan diri dan juga menyerahkan dirinya kepada-Mu dalam proses pendidikan di tempat ini. Kita mohon, Allah Bapa Maha Baik, Yesus Putra adalah warta pengampunan dan pertobatan bagi kami masing-masing dan bersama. Semoga kami tetap menanggapi tawaran dalam bimbingannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, karena belas kasih-Nya Putra-Mu telah mengorbankan hidupnya bagi kami. Terimalah dengan rela roti dan anggur berkat kurban Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan
Berkat kasih-Nya yang tak terhingga, Ia telah menyerahkan diri bagi kami ketika Ia ditinggikan di kayu salib. Ia mengalirkan darah dan air dari lambung-Nya yang ditikam. Dari situlah memancar sakramen-sakramen gereja, agar semua orang yang ditarik kepada hati juru selamat yang terbuka itu senantiasa minum dari sumber-sumber keselamatan dengan gembira. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akannya." Agunglah misteri iman kita.
sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui dua-dua mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius, bersama seluruh uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau berkenankan berkumpul di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas sentapan suci yang telah kami terima pada hari raya Hati Kudus Putramu ini. Sucikanlah kami dalam pelayanan dan perjuangan hidup ini, dan semoga kami senantiasa rindu akan tanah air surgawi dengan pemenuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi kita langsung menuju ke aula. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, bertindak dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Setelah Anda jamaah dari sini sesuai dengan SK dari Bapak Uskup atau orientasi sebagai kami kita berharap mereka semua akan mulai dalam studi dan akan kembali ke tempat ini untuk kembali menjadi staf kita. Maka sebagai tanda doa kita, dukungan kita, dari kita untuk kita oleh kita sampaikan dulu sejenis petunjuk makanan ini yang dipimpin oleh sebagai bahasa Indonesia guru bahasa Indonesia. Oh, guru agama, guru Marton Pion, Bapak sedang putar. Oh, bahasa apa? Kepsek. Yang Bapak Pastor Nabi Doa Kader Nabi mengajuk takor kina ada sangga Jepang, ada sangga Marsirang untuk 29 Jupuse Om sama tujuh mak setengah Tuhanmu asa order umum maka tugas-tugas dan guna selama bertugas sampai tempatnya baru saya sukses dan tambah hikmat di Pastor Nabi Doa Kader Nabi Mutiman dan Bedoman Siti masih lupa kalau semua penat lupa tadi lupa di seminar sebagai saya cepat lama kopi pas-pasukan saat disuruh kemudian saya sampaikan dari penghulu saya saat membebel kepada saya